Halo Teknolovers, masih ingat? November lalu aku pernah membahas soal perbandingan sirkuit MotoGP antara dua negara Asia Tenggara, tapi yang satu sudah lama jadi tuan rumah. Ada sirkuit Sepang Malaysia dan sirkuit Mandalika yang baru saja mau debut untuk ajang MotoGP di tahun ini. Nah, kali ini kembali teknologi populer bakal ngebahas sirkuit Mandalika, tapi kita sandingkan dengan sirkuit Buriram Thailand yang berhasil menyalip Mandalika untuk menggelar ajang balap bergengsi di dunia ini. Apa sajakah keunggulan sirkuit Buriram dengan sirkuit andalan Indonesia, sirkuit Mandalika? Yuk deh kalau gitu, tonton tayangan ini hingga akhir. Setelah Malaysia, negara Asia Tenggara berikutnya yang berhasil menggelar balap motor profesional dunia MotoGP ialah Thailand. Sirkuitnya bernama Buriram United International Circuit yang terletak di Provinsi Buriram, tidak jauh dari kota Bangkok atau sekitar 392 km dari ibu kota Thailand. Sedangkan sirkuit Mandalika berlokasi di kawasan ekonomi khusus Mandalika di Desa Kuta, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Pembangunan sirkuit Buriram diprakarsai oleh politikus tajir sekaligus mantan Menteri Newin Chechok, pemilik klub sepak bola Buriram United. Newin ingin menjadikan kota Buriram sebagai tujuan wisata olahraga. Nah, tahun 2013, dibangunlah sirkuit Buriram yang dirancang oleh desainer terkemuka Jerman Hermann Tilke. September 2017, Thailand resmi menjadi tuan rumah balap MotoGP. Namun, kesepakatan bersama Federasi Sepeda Motor Internasional FIM, sirkuit ini baru menggelar race mulai tahun 2018-2020 dengan kontrak berdurasi 3 tahun. Carmelo Espeleta selaku CEO Dorna Sport datang langsung untuk menandatangani kontrak balapan bernama PTT Thailand Grand Prix. Nah, sebagai sirkuit balap yang masih terbilang baru, dalam kompleks sirkuit Buriram yang letaknya hanya setengah jam dari bandara, ternyata sirkuit ini menyatu dengan Chang Arena, kandang bagi klub raksasa Thailand, yakni Buriram United. So, dalam kawasan tidak hanya dipakai untuk stadion dan sirkuit saja nih, tapi ada hotel mewah dan deretan restoran fast food yang bisa jadi tempat icip-icip bagi pengunjung untuk mengurangi jenuh ketika menunggu jeda balapan ataupun pertandingan. Berbeda dari sirkuit Buriram, sirkuit Mandalika justru menyuguhkan pemandangan laut Lombok yang indah. Alam sekitar sirkuit Mandalika tentu saja disukai oleh pengunjung. Kualitas hiburan dari sirkuit ini disebut mengalahkan sirkuit Buriram. So, sirkuit Mandalika lebih mampu memanjakan para pembalap dan penonton. Anak perusahaan Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC), yakni Mandalika Grand Prix Association, menghelat ajang balap motor MotoGP dengan mengambil latar belakang pariwisata. Olahraga dikombinasikan dengan destinasi wisata tentu saja jadi hal menyenangkan. Tapi nih, tak melulu fokus ke pariwisata saja, melainkan kualitas aspal sirkuit pun diberikan yang terbaik. Penggunaan metode stone mastic asphalt yang tahan akan gelincir atau skid resistant, tahan temperatur tinggi, pas banget digunakan untuk daerah iklim tropis. Sirkuit ini telah menjadi tuan rumah kejuaraan dunia Superbike atau World Superbike WSBK 2021 pada November tahun lalu dan dijadwalkan Maret nanti menjadi tuan rumah MotoGP setelah tertunda musim kemarin. Sirkuit Mandalika jadi sirkuit jalan raya pertama di dunia. Menghadap langsung ke Samudra Hindia, memiliki luas area sekitar 1035,67 hektar. Mandalika International Street Circuit membentang sepanjang 4,31 km dan memiliki 17 tikungan. Nah, di area sirkuit terdapat bangunan medical center nih yang bisa dibongkar pasang seperti trek jalan raya lain. Bangunan medical center modular dan helipad menampung semua peralatan medis di dalamnya. Yang jelas, peralatan-peralatannya telah terstandarisasi oleh FIM. Jika sirkuit Mandalika terdiri dari 17 tikungan, sirkuit Buriram hanya terdiri dari 12 tikungan.
Sirkuit memiliki dua lintasan lurus, salah satunya sepanjang 1 km. Sirkuit ini punya panjang lintasan 4.554 km. Kecepatan maksimal yang bisa dilakukan para pembalap sekitar 315 km per jam. Terdapat gedung utama sirkuit yang terbagi menjadi 3 lantai. Lantai dasar berisi 30 pedok untuk tim-tim yang akan bertanding di sirkuit ini. Di lantai 2 ada sejumlah ruangan VIP dan 4 ruang media center yang nyaman bagi para jurnalis. Lengkap dengan koneksi internet serta beberapa layar televisi yang akan menampilkan situasi sirkuit. Para petugas akan sigap membantu saat jurnalis mengalami kendala, termasuk akan disediakan cemilan dan minuman gratis dalam area sirkuit. Selain itu, lantai 2 juga menjadi akses masuk ke area grandstand yang terbagi 22 area untuk menyaksikan jalannya balapan. Nah, masih ada lagi nih fasilitas pendukung lainnya, seperti toilet, ruang medis, area parkir yang luas, sanggup menampung kendaraan ketika diadakan event besar. Sirkuit Mandalika dilengkapi 5 grandstands berkapasitas 150.000 penonton. Sedangkan sirkuit Buriram didesain hampir seluruh bagian trek bisa dilihat dari grandstand utama yang mampu menampung 100.000 penonton. Sirkuit ini telah mendapatkan sertifikasi tinggi dari Federasi Otomobil Internasional FIA, yakni Grade 1 dan FIM Grade A. Dengan demikian, sirkuit bisa menyelenggarakan ajang kelas dunia seperti Formula One dan MotoGP. Pembangunan sirkuit Mandalika membutuhkan waktu penyelesaian sekitar 1,5 tahun dengan menggelontorkan dana mencapai 1 triliun rupiah. Waktu penyelesaian sirkuit termasuk cepat dibanding pembangunan sirkuit Buriram di Thailand yang membutuhkan waktu 4 tahun. Sirkuit Buriram mengeluarkan dana tak sebanyak sirkuit Mandalika, yakni mencapai 38 juta pound sterling atau sekitar 748,2 miliar rupiah. Wah, dengan dibukanya sirkuit Buriram dan Mandalika ini, setidaknya Malaysia tak lagi nih jadi satu-satunya negara di Asia Tenggara yang menyelenggarakan MotoGP. Nah, jika wisatawan tetap datang ke Buriram, Thailand, meski perhelatan balapan selesai, apa kabar dengan Mandalika ya nantinya? Bisa lebih lagi melihat background pariwisata di sana. By the way, sekian ya untuk hari ini. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like dan share video ini. Bye-bye!